Hola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendal jepit dan ransel butut kali ini akan mengajak kalian untuk menyusuri satu jalan yang jalannya ini merupakan jalan legendaris di Kota Bogor. Jalan ini menjadi penghubung antara Anyer dan Panarukan. Jadi zaman dulu Belanda itu sekitar tahun 1800-an, 1800 awal itu membuat jalan yang panjangnya 1000 km disebut dengan jalan pos. Di era Daendels ya. Nah, salah satu jalan penghubungnya adalah jalan yang kita kenal dengan Jalan Surya Kencana ini. Jalan ini memanjang sampai ke Sukabumi, sampai ke Puncak, sampai ke Cianjur. Nah, Jalan Surya Kencana yang kita kenal sekarang itu merupakan satu daerah yang di zaman dulu menjadi lokalisasi etnis Tionghoa. Nah, di Kota Bogor juga ada lokalisasi untuk etnis Arab ya. Jadi ada Arab, ada pribumi, ada Belanda gitu. Nah, di Jalan Surya Kencana ini khusus untuk etnis Tionghoa. Jadi kalau kita melihat di zaman dulu, ini ada beberapa daerah, ada Kampung Tengah, kemudian Kampung Pulo dan lain sebagainya. Ini semuanya itu terutama ya, mohon maaf ya, di Kampung Tengah, di lokalisasi ini itu memang untuk perniagaan. Nah, jadi sampai sekarang ya fokusnya perniagaan. Kita orang Bogor mengenal daerah Surya Kencana itu adalah daerah perdagangan, ada jual ikan asin, kemudian jual sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya tumplek di sini. Nah, kalau kita melihat nih situasinya sekarang, itu ada perubahan yang signifikan. Jadi kalau zaman beberapa tahun kebelakangan ya, mungkin 5 tahun kebelakangan, Surya Kencana ini nggak begitu tertata. Tapi pemerintah Kota Bogor, terutama pas wali kota saat ini, itu dia punya konsep yang cukup lumayan ya. Bogor adalah destinasi wisata, jadi dia terfikirkan mungkin ya untuk membuat konsep yang nyaman buat traveler atau turis, entah dari mancanegara atau dari turis lokal. Nah, kita masuk ke areal wilayah Kampung Tengah ya. Nah, wilayah ini langsung berhubungan dengan pasar Bogor. Di daerah ini banyak sekali kita bisa melihat ada perkampungan warga sekitar. Kalau sekarang udah di mix, ada warga lokal, ada orang etnis Tionghoa, mungkin ada orang Arab juga, ada Jawa, ada Sunda, itu bercampur di sini. Dan kerukunan antar agamanya juga cukup baik. Jadi kalau kita ngelihat di pemberitaannya tahun 98-an ketika banyak konflik di Jakarta, ada pembakaran yang cukup menyedihkan ya. Tapi di sini nggak terjadi, di Kota Bogor tuh nggak terjadi. Di lingkungan Kampung Tengah, Kampung Pulo, dan wilayah di Surya Kencana ini aman-aman aja gitu. Jadi saling menjaga satu sama lainnya. Nah, kita masih bisa melihat di sekitar gedung-gedungnya juga gedung-gedung lawas. Kemudian rumahnya juga rumah yang dari zaman tahun 1800 ya. Dan ganggang yang ada di Surya Kencana ini, ganggangnya juga sudah ditata dengan baik. Sudah cukup baik. Ganggangnya dikasih konblok berwarna dan itu menjadi menarik ya, ada lampu-lampu yang lampunya sangat cukup unik lah. Dan saya pikir pemerintah Kota Bogor juga pasti melakukan perbandingan kan ke berbagai kota ya. Misalkan di Penang gitu, nuansa-nuansa etnik Tionghoa itu benar-benar dijaga, kemudian gang-gangnya itu benar-benar diperhatikan.
saya bisa jamin nih ke depannya Jalan Roda, kemudian Surya Kencana itu nanti ada semacam mosaik atau hal-hal yang terkait dengan seni yang kemudian ditempeli di dinding, dan itu pasti sangat menarik wisatawan, bisa Instagramable. Nah, jadi kemungkinan ini ke depannya ya sekitar 5 tahun ke depan ya, Surya Kencana dan Gang Roda itu menjadi salah satu pusat ketertarikan wisatawan lokal maupun asing untuk bisa menikmati suasana kota Bogor, dan terutama dari sisi etnik dan sejarahnya. Tentu saja dari sisi kulinernya. Nah, ini salah satu hal yang menarik. Bakso Kribo, salah satu kuliner yang kita temukan di sini, tersedia dengan penataan yang ya seperti di Korea kali ya. Kita bisa lihat harganya di situ, ada 2.000, ada 6.000. Kemudian kita bisa melihat bakso daging dan bakso urat. Harganya cukup murah. Dan kita perhatikan di sini juga ada kayak sertifikat ya, kayak semacam sertifikat yang menjamin like dan hygiene-nya produk yang dijual di sini. Artinya produk yang nantinya dikonsumsi udah memenuhi syarat ya, kebersihan dan kehalalannya. Kita perhatikan, kita coba buka ya. Tadi kalau nggak salah ada somai ya, ada dimsum. Kita lihat dimsumnya, wow, menarik kan? Harganya juga murah, 2.500. Lombok dan cabenya, mari kita coba. Ini kemungkinan rasanya pas di lidah ya, terutama lidah orang yang suka dengan pedas. Nah, kita buka di sini ya. Yuk, dibuka. Ya. Wow. Kuahnya bening. Kemudian yang kita pilih juga ada bakso yang terbuat dari jamur. Nah, ini bakso yang dicampur dengan jamur. Rasanya ya ada rasa jamurnya. Dari segi kuahnya, kuah jernih. Rasanya gurih. Nah, ini pedas nih. Jadi si penjualnya bilang bahwa ini bakso yang dicampur dengan cabai ya. Lombok kalau kata orang Jawa bilang tuh. Lombok pastinya pedas. Mari kita rasakan. Biar tahu rasa. Ya, cukup pedas. Nah, baksonya enak, recommended, dan kita lihat mie ayamnya ya. Yang warna hijau ini terbuat dari caisim, ada yang warna ungu atau warna merah itu terbuat dari beet, cuman kita nggak ngeliat di sini. Semuanya dibuat oleh ibunya langsung ya, jadi nggak beli, dia organik. Baksonya enak, mie ayamnya juga kemungkinan enak juga, recommended lah. Dari segi kebersihannya, like dan hygiene-nya, jadi insya Allah terjaga. Nah, kita lanjutkan, jadi saya sedikit cerita bahwa daerah Surya Kencana ini memang jadi objek wisata kuliner. Kita bisa menemukan aneka makanan dan minuman tradisional. Misalkan bir kocok ya, nggak terbuat dari alkohol, tapi terbuat dari ramuan jahe, rempah dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menemukan asinan. Ada juga soto kuning Pak Yusuf. Ada Yusuf dengan huruf P dan Yusuf. Nah, beda masing-masing tuh beda. Ada yang bilang enak yang huruf P, ada yang enak yang huruf F.
tergantung dari selera masing-masing. Ada juga martabak, ada juga kopi legendaris di kota Bogor ya, kopi Liong ataupun kopi Cap Teko. Nah, jalan ini ya jalan yang jadi tujuan huntingnya orang-orang Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang buat menikmati kuliner. Nah, kita sekarang mampir di sebuah toko terkenal juga di kota Bogor yang menjual roti. Nama tokonya Jawara Bakery. Kalau tahun 80-an di Bogor itu dikenal Singapore Bakery. Ada juga Tan H1. Nanti lain kali kita ke sana ya. Kita ke Tan H1. Kalau Singapore Bakery nggak tahu nih masih ada apa enggak. Nah, sekarang kita di Jawara Bakery. Ini terus terang saya baru kenal Jawara Bakery itu 10 tahun kebelakangan. Saya nggak sempat nanya juga itu sudah dari tahun berapa. Roti-rotinya ya lumayan lah. Lumayan untuk dinikmati. Rotinya juga ada juga roti yang jadul ya. Roti jadul dan roti masa kini. Nah, yang menarik juga nanti kita bisa menemukan satu kopi terkenal. Kopi Jawara juga, kemudian ada kopi Cap Teko. Cap Teko ya, kopi Cap Teko ya. Rasanya ya lumayan, bisa mengingatkan kita kembali ke masa lalu. Tentu saja bukan masa lalu yang suram ya, tapi masa lalu yang membahagiakan. Nah, ini roti-rotinya juga sepertinya sudah habis dibeli ya. Karena biasanya kalau kalau saya kesini tuh penuh gitu. Cuman kalau sudah sore begini ya sudah mau habis. Jadi take away karena lagi masa PSBB. Nah, teman-teman kalau mau beli buat oleh-oleh Bogor di samping oleh-oleh yang lainnya, ke Roti Jawara tentu saja mewakili oleh-oleh dari kota Bogor. Nah, kita bentar lagi mau di penghujung rekaman kita ya. Nanti teman-teman bakal bisa melihat harga kopinya berapa. Tapi kita mau ucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Dan insya Allah nanti kita perbaiki lagi dari segi gambar dan dari segi pembicaraan ya. Nanti mungkin kita konsep deh untuk kalian. Paling itu saja dari kita. Tetap sehat, tetap berbahagia, selalu berdoa dan beribadah agar imun kita menjadi kuat, terutama di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.